Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa? Kalau luar biasa, saya rindu mendengarkan sorak-sorai tepuk tangan kita yang luar biasa di tempat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Senang berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara di tempat ini dengan keadaan yang sehat dan juga luar biasa. Itu artinya kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita beribadah, untuk kita menghadap dan merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak saudara untuk kita membuka hati kita memfokuskan pandangan kita, hati kita saat ini kepada Tuhan. Mari kita mengucapkan syukur kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Kita mau katakan Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kedahsyatan-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau dahsyat, Kau yang dimuliakan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan di hidup kami. Kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu nyata di tempat ini, mengurapi menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersepakat bersatu hati. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau hadir Tuhan atas ibadah kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Yesus yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari nyatakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Mari kita akan pujikan pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati. Mari nyatakan bersama-sama bahwa Yesus Tuhan, Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya. Amin. Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari nyatakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Amin. Jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh. Amin Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Rindu selalu dekat di hadirat. Mari nyatakan, Allah Roh Kudus. Amin Tuhan. Jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, kami rindu tinggal di hadiratmu. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari kita mentinggikan Allah Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau berikan penolong bagi setiap kami. Kau berikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Saya undang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita membuka hati kita lebih lagi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat
Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Nyatakan, ku buka hati, amin, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di menyembah. Haleluya, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, amin, untuk jamahan-Mu Tuhan. Kau berserah penuh, Kau ambil alih, amin, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Jamah kami Tuhan pagi hari ini, jamah kami Tuhan, jamah kami dengan urapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus Engkau dahsyat. Haleluya. Hiara lama shikia da 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 da. Hiara lama shike. Hiara lama shikia da 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 da. Hiara lama shikia da 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 da. Hiara lama shika da 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 da. Hiara da 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 da. Kila la 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 la. Kila ba 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 ba. Hiara la 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 la. Hiara ba shikia da 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 da. Hiara ba 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 ba. Hiara ba 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 ba. Hiara da 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 da. Hiara da 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 da. Hiara da 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 da. Hiara ba 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 shikia da da da. Hiara ba ba shikia da 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 da. Hiara da da. Hiara ba ba shikia da 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 da. Iya la 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 chiquilla da 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 da. Iya da 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 da. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Buka hati kami untuk jamahan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat Roh Kudus yang menolong setiap kami Tuhan di tempat ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati,
Ku buka hati, amin, untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Dan saat ini Tuhan kami siap Tuhan untuk memulai persekutuan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati kami dengan sukacita, Engkau berkati kami dengan kelepasan, Engkau berkati kami dengan kepuasan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan kami siap untuk bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Dan untuk setiap jemaat yang siap bersorak-sorai lebih lagi, mari nyatakan bersama-sama dengan saya, haleluya, amin, haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi saudara, amin. Siap menari bagi Tuhan, nari bener ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, bila roh Allah ada. Haleluya Yesus. Bersama-sama kita menyatakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud bila roh Allah ada di dalamku, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud ku kan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Menari seperti Daud. Bila roh Allah ada di dalamku, bila roh Allah ada di, ku kan tertawa, ku kan tertawa. Ha 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 ha. Bila roh Allah, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Ha 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 ha. Haleluya, ku kan tertawa, ku kan tertawa. Ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa. Siap melompat bagi Tuhan. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat. Haleluya.
Bila roh Allah ada di dalam, ku kan melompat. Mari melompat, ku kan melompat. Ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat. Lompat loh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud katakan ku kan menari, menari seperti Daud. Ku kan menari seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, haleluya. Bersuka cita saudara. Amin. Maaf ya tadi nggak lompat, takut gograk. Haleluya. Karena tadi sudah menari, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau dulu Raja Daud memuji Tuhan. Haleluya. Kalau dulu Raja Daud memuji Tuhan, dia menari dan bersukacita. Kita sekarang juga memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan. Marilah mari memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan. Marilah memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan memuji Tuhan, bersorak-sorai puji. Tepuk tangan memuji Tuhan, bersorak-sorai puji namanya. Haleluya. Haleluya. Kalau dulu Raja Daud memuji Tuhan, dia menari dan bersukacita. Kita sekarang juga memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan. Marilah mari memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan. Marilah mari memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk. Haleluya. Tepuk tangan, tepuk tangan, bersorak-sorai puji. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Saya mau dengar suara jemaat di tempat ini. Tepuk tangan, tepuk tangan. Lebih semangat katakan, tepuk tangan, tepuk tangan. Lebih semangat ya, tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan memuji Tuhan, bersorak-sorai puji nama. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan memuji Tuhan, bersorak-sorai puji namanya. Bersorak-sorai puji namanya, bersorak-sorai puji namanya. Haleluya. Sudah berkeringat Bapak Ibu Saudara? Sudah hangat badannya? Silakan duduk. Haleluya. Baik, bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita memfokuskan hati kita lebih lagi untuk kita boleh menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
nyatakan mengalirlah. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air, demikianlah jiwa kami Tuhan. Demikianlah jiwa, haus akan Engkau, haus akan Engkau, ku rindu selalu. Hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Benar Tuhan, seperti tanah yang kering yang merindukan tetesan air, demikian hati kami yang senantiasa haus, yang senantiasa rindu akan tetesan air surgawi yang menyegarkan jiwa kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Sebab yang terpenting dalam ibadah ini, Engkau hadir, Engkau berhadirat, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas setiap umat-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih, kami boleh disegarkan. Oh, puji-pujian yang menguatkan kami, puji-pujian yang oh Tuhan kami naikkan ke dalam
dalam hadirat-Mu, biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus beracara di tempat ini. Roh Kudus, Engkau bekerja sebebas-bebasnya. Engkau bekerja di dalam hati kami, Engkau bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kebenaran firman-Mu hendak ditaburkan. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Sementara firman-Mu boleh ditaburkan, kesembuhan boleh terjadi. Sementara firman-Mu ditaburkan, kelepasan boleh terjadi. Sementara firman-Mu boleh ditaburkan, pemulihan boleh terjadi atas setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu ya dan amin, firman-Mu pasti terjadi di dalam kehidupan setiap kami anak-anak. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami siap diberkati. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk boleh menjadi juru bicara-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Taruh roh pengenalan akan Tuhan, roh pewahyuan itu di dalam hati hamba-Mu ini Tuhan, dan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih, sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri yang boleh mengajar, Roh Kudus yang boleh mengajar setiap anak-anak Tuhan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk tim pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Puji nama Tuhan. Sehat? Ada sukacita? Kita percaya Roh Allah ada di sini. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di sini. Karena terlihat dari senyum, terlihat dari sukacita dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan juga yang ada yang saat ini setengah menikmati streaming, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Lawatan Allah juga terjadi untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah menyaksikan, bukan menyaksikan ya, mengikuti ibadah. Kalau mengikuti ibadah itu tidak menyaksikan, cuman menonton. Baik di rumah ataupun di tempat ini, kita bukan menyaksikan ibadah, setuju? Enggak menyaksikan ibadah loh. Kita bersama-sama datang untuk beribadah, terlibat di dalamnya, jadi tidak menyaksikan. Kita beribadah karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan, amin. Kita menyembah Tuhan karena kita memang menyembah itu memiliki hubungan. Kalau orang memiliki hubungan, apalagi kepada Tuhan, bahasa aslinya juga penyembahan itu mencium Bapak Ibu, mencium, tersungkur, memiliki arti banyak sebenarnya kata menyembah itu. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, pasti kita memiliki hubungan. Gak mungkin saya nyium Om Musi kalau saya gak memiliki hubungan sama Om Musi. Pak tukang parkir tiba-tiba tak cium gitu. Gak mungkin iso dikoploki sama bojone, dikrawusi sama bojone. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita hadir di tempat ini, tujuan kita menyembah kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, mencium Tuhan, mencium hadiratnya, berarti kita ada hubungan. Jadi tanpa disuruh, tanpa diinstruksi, kita memang menyembah, memberikan hati kita. Kita menikmati hadirat Tuhan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Pujian kita, mazmur kita, doa-doa kita kepada Tuhan, itu penyembahan. Itu penyembahan, setuju? Amin, puji nama Tuhan. Haleluya, dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Kita belajar untuk tema ini minggu yang terakhir, karena minggu depan kita sudah di bulan Agustus. Juli. Juli. Di bulan Juli.
dan terus kita bersemangat untuk mencari wajah Tuhan selalu. Tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apapun. Tanpa kekuatan yang daripada Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan dengan tema dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Minggu-minggu ini kita belajar bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati orang percaya, orang yang menerima Roh Kudus. Begitu dahsyat kuasa, dampak kuasa Roh Kudus itu terjadi di dalam setiap hati orang percaya. Kuasa dalam arti dunamos, dinamit, memberikan suatu ledakan sehingga Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu menjadi sebuah titik awal dari gereja Tuhan. Karena setelah terjadi Pentakosta juga ini kata Kristen atau pengikut Kristus itu mulai digaungkan, disebutkan oleh di Antioquia. Dahsyatnya kuasa Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta menjadi titik awal kekristenan di mana pemberitaan Injil terjadi secara masif diberitakan. Dan ini adalah hal yang luar biasa, karena orang-orang percaya pada saat itu bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi juga hidupnya dipimpin dan digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga manajemen hidupnya sudah dipegang oleh Roh Kudus. Dan kita di sini pun demikian. Hidup kita adalah hidup di mana Roh Kudus memegang manajemen kehidupan kita. Dahsyat gak itu? Manajer. Sehingga kehidupan kita digerakkan oleh Roh Kudus. Itu dahsyatnya kuasa Roh Kudus yang terjadi di dalam hidup orang percaya. Dan pada pagi hari ini kita belajar bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati orang percaya pada zaman Kisah Para Rasul, membuat ledakan-ledakan yang luar biasa. Dan ini menjadi model bagi gereja saat ini, model yang ideal bagi gereja yang sempurna, bagi gereja Tuhan saat-saat ini. Kita belajar bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga. Oke, sudah ketemu semuanya? Puji nama Tuhan. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus membawa orang-orang percaya pada sebuah kegerakan, membawa orang-orang percaya ini terlibat di dalam sebuah gerakan, dan hal itu luar biasa terjadi. Kegerakan apa itu? Kegerakan yang pertama kita baca tadi. Di situ ada koinonia. Kegerakan yang pertama ada persekutuan. Amin. Ada persekutuan. Orang-orang pada saat itu, sekalipun mereka dalam waktu atau masa dalam kondisi yang terjadi pada saat itu, masih terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, tetapi di situ hal itulah Roh Kudus memberikan kesatuan hati bagi orang-orang percaya, sehingga mereka bersatu sekalipun kondisinya tidak memungkinkan. Mereka malah bersatu hati, mereka memiliki koinonia, memiliki persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kesatuan hati yang terbentuk di dalam hati orang-orang percaya. Mereka berkelompok-kelompok untuk mereka bersama-sama tekun dalam pengajaran. Mereka bersekutu, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Yang terjadi, kegerakan yang terjadi, dahsyatnya kuasa Roh Kudus yang terjadi kesatuan hati, unity, kesepakatan. Satu itu bukan berarti harus sama, Bapak Ibu. Sepakat itu bukan berarti harus sama, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Gak harus sama. Nek sama podo kayak saya semuanya malah bingung. Tapi berbeda-beda. Sekalipun berbeda-beda, tetapi tetap satu di dalam Tuhan. Tujuannya adalah untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Persekutuan, ada kesatuan hati. Ini berbanding terbalik, Bapak Ibu. Kesatuan hati yang terjadi dalam Pentakosta berbanding terbalik. Ketika peristiwa Babel, Menara Babel, tahu nggih? Manusia memiliki tujuan. Manusia memiliki kesatuan untuk membuat sebuah menara. Tetapi tanpa kehadiran Tuhan, kesepakatan mereka, tujuan mereka mengalami kegagalan. Mereka dikacau balaukan karena bahasa. Tetapi dalam peristiwa Pentakosta dibalik, Bapak Ibu. Pada peristiwa Pentakosta, mereka boleh saling berbahasa lidah, berbeda-beda bahasa, suku bangsa. Tetapi karena Roh Tuhan, karena Tuhan Yesus, mereka menjadi satu. Itu kesatuan
kesatuan hati, sekalipun berbeda-beda bahasa, berbeda-beda suku bangsa, namun karena Roh Kudus bekerja, mereka menjadi satu di dalam Tuhan, dalam persekutuan. Amin. Kita mungkin berbeda ekonomi, berbeda tradisi, kebiasaan di dalam rumah tangga. Itu di sebuah gereja, belum yang di rumah, berbeda watak. Sering hal ini terjadi di dalam keluarga itu, beda pendapat yang mengakibatkan perpecahan, yang mengakibatkan keluarga tidak harmonis lagi, keluarga mengalami pasang surut fluktuatif, dong manis, dong biasa aja, padu bahkan, yaitu manis kehidupan. Tetapi ketika ada Roh Kudus di dalamnya, maka persekutuan di dalam rumah tangga pasti terjadi. Amin. Karena kalau ada Roh Kudus, fokus kita enggak masalah padu kita kok. Keluarga suami istri bertengkar, iya pasti ada. Tetapi ketika fokusnya Roh Kudus, Tuhan, kalau aku bertengkar pasti hidupku tidak mempermuliakan namamu, pasti keluargaku tidak memuliakan namamu. Pasti pikiran kita akan berubah, pasti akan menjadi berbeda. Pola pikir kita, paradigma kita, oh iya ya, kita akan berubah. Oh iya, kembali lagi fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya bukan masalah rumah tangga kita, fokusnya bukan masalah ekonomi kita, tapi fokusnya kepada Tuhan. Kalau fokus kita, kemarin saya bagi, kalau fokus kita kepada masalah, maka hasilnya adalah masalah baru. Tetapi kalau fokusnya kita kepada Tuhan, maka hasilnya solusi dari Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Persekutuan, kegerakan Tuhan yang terjadi pada jemaat mula-mula, dan saya percaya biar ini menjadi sebuah momentum bagi kita, melecutkan hati kita, pikiran kita untuk ayo kita meresponi hal ini. Kita meresponi dahsyatnya kuasa Roh Kudus, bukan hanya terjadi di dalam gereja mula-mula, bukan hanya terjadi hanya pada peristiwa Pentakosta pada saat itu, namun juga terjadi di dalam gereja Tuhan, terjadi juga di dalam keluarga. Kalau keluarga kuat, gereja pasti kuat, dan kalau gereja kuat, masyarakat, bangsa juga akan menjadi kuat. Itu pasti ikut terjadi. Yang kedua, kita belajar pengajaran Bapak Ibu. Oh maaf, sebelum melanjutkan ke persekutuan, di dalam persekutuan selanjutnya yang terjadi adalah hati yang memberi. Dikatakan di sini memecahkan roti. Mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang ke-45, saya balik. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Hati yang memberi, dalam persekutuan ada hati yang memberi. Ini terjadi kok di tempat ini. Dalam persekutuan pasti deh ada fellowship, ada makan-makan. Bukan hanya sebatas itu Bapak Ibu, karena fokusnya sudah bukan lagi diri kita, tapi bagaimana pekerjaan Tuhan terus bisa berjalan. Hati yang memberi diberikan kepada orang-orang percaya, mereka bersatu hati berkumpul, dan terus terjadi. Makanya terjadi sama Ananias dan Safira, mereka menjual harta miliknya, tapi yang dilakukannya menipu Roh Kudus, ngomong sudah dikasihkan di bawah kaki Rasul semua miliknya, padahal itu cuma sebagian. Ada peristiwa-peristiwa yang dahsyat terjadi
Di dalam kisah para rasul ketika Pentakosta dampak dari Pentakosta itu terjadi. Yang kedua kita belajar yaitu pengajaran. Di sini saya percaya semua anak-anak Tuhan pasti setiap hari membaca firman Tuhan. Amin. Pasti membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu terkandung ajaran-ajaran. Orang-orang percaya berkumpul untuk mereka mendapatkan pengajaran tentang atau berita keselamatan daripada Yesus Kristus yang diajarkan oleh para rasul pada saat itu. Pengajaran pedagogik di mana ini orang percaya mencintai firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan itu kalah loh Bapak Ibu sama orang-orang yang ada di luar sana ketika mereka membaca kitab mereka. Mereka bisa selesai. Kita bisa, ada beberapa di sini ya. Hampir semuanya sudah selesai. Kita memahami dan bukan hanya itu saja kita melakukan. Mencintai berarti kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lah paginya ngapain? Paginya masak. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, mencintai. Tahu kan kalau kita jatuh cinta membaca WA, membaca SMS-nya aja kita seneng banget. Nah itu mencintai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Atau melihat tontonannya firman Tuhan, atau film-film yang memberkati. Jangankan baca, wong dengerin firman Tuhan aja lebih daripada 30 menit. Haredang. Atau kepingin diputupi. Panas. Tapi enggak di sini semuanya fokus. Mencatat firman Tuhan itu mencintai dan terlebih melakukan firman Tuhan. Itu yang dilakukan jemaat pada saat itu. Mereka cinta akan firman Tuhan. Mereka haus berita tentang kebenaran Allah. Mereka rindu untuk terus mendengar. Karena di dalam pengajaran itu juga yang kedua, ada hati yang rela dibentuk. Orang yang mau diajar pasti hatinya mau dibentuk. Kalau yang waktu lalu saya bagikan, firman Tuhan itu kudu gores, kudu nandes di dalam hati kita. Nah kalau sudah gores, pasti akan membawa perubahan. Firman Tuhan akan memperbaharui hati dan hidup kita. Dan itu perlu hati yang mau dibentuk. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang melakukannya. Karena ya dalam Yehezkiel 14 katakan, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang yang dapat dibentuk, hati yang taat dengan ketetapan-ketetapan Allah. Pengajaran yang benar loh Bapak Ibu. Sekarang karena ini yang ketiga, Injil Kristus sebagai pusat pemberitaan. Pengajaran yang benar, karena seringkali saat ini kita mendengar pengajaran-pengajaran yang tidak tahu itu dari mana. Yang penting itu menyenangkan kupingnya jemaat, yang penting itu menyenangkan hati jemaat, berkat, perpuluhan. Nek kamu memberi perpuluhan pasti Tuhan memberkati lah, emangnya Gusti pesugihan.
di situ. Kalau kamu memberi persembahan pasti kamu diberkati. Enggak usah memberi persembahan, kita juga diberkati. Karena memberi persembahan, memberi perpuluhan itu bentuk ketaatan. Itu bentuk ketaatan. Kita datang beribadah, itu tidak akan menambah kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan tetap, yo segitu. Tetapi kita yang makin cinta kepada Tuhan. Kita semakin mencintai Tuhan, hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita semakin meresponi kasih Tuhan. Itu. Jadi Tuhan gak bisa disogok perpuluhanmu, per-20-anmu, gak bisa. Pengajaran yang benar, mengikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri, itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan telinga kita, tapi tidak mengubahkan hati dan hidup kita. Yang hanya mengejar keduniawian tanpa mengejar kekekalan, itu enggak komplit Bapak Ibu. Pengajaran yang benar adalah ketika Injil Kristus sebagai pusat pemberitaan. Itu pengajaran yang benar. Ketika nama Yesus menjadi tema, menjadi pusat apa yang diberitakan. Karena ketika kita hanya mengejar mujizat, kuasa, kita sedang membuat Tuhan yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Kita mau mengejar berkat tok, kita cuma mengejar kuasane tok. Yesusnya no way, gitu Joshua bilang. Tuhan Yesusnya enggak. Karena pengennya kita cuma berkatnya Tuhan. Kita bukan anak Tuhan itu. Kita cuma menyaksikan pengikutnya. Cuman ngintel aja. Kita enggak menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga yang terjadi di dalam jemaat mula-mula, pengajaran, mereka rindu, mereka haus. Dan biar itu terjadi di dalam setiap kita. Setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini selalu haus dan rindu mencintai firman Tuhan. Bersekutu dalam persekutuan, doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Itu pengajaran. Pujian, penyembahan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan, yang kita bisa berikan kepada Tuhan selain hati, pujian, penyembahan kepada Tuhan, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hanya itu Bapak Ibu. Kita mau kasih apa? Mau kasih persembahan, kasih duit, kasih dupo, kasih bunga-bungaan. Enggak berarti bunganya itu punya Tuhan, no. Saya pernah berbicara dengan salah seorang teman. Dia belum percaya kepada Tuhan lah istilahnya. Bukan istilahnya, itu. Kemudian dia suka membuat sajen-sajen. Kemudian dia memberikan ini untuk Mbah Lemari, ini untuk Mbah Mbah Gentong, ini untuk Mbah sini situ. Semua sak rumah dikasih sak cepuk-cepuk gitu. Saya tahu dari fotonya maksudnya. Nah, kemudian saya tanya, kenapa? Saya percaya di situ ada karena Tuhan itu mewujudkan dirinya dengan segala hal. Bisa gunung, bisa pohon, bisa batu dan lain sebagainya. Dia mewujudkan itu. Saya ngomong, lah kenapa enggak sentralnya aja? Kenapa perwujudannya? Kan itu diciptakan. Kenapa enggak langsung penciptanya saja? Dia enggak bisa jawab. Kenapa enggak penciptanya saja? Kalau Tuhan bisa membuat bunga,
Tuhan itu Tuhan itu nggak butuh bunga kita. Tuhan itu cuma pengen hati sama hidup kita kok diberikan kepadanya. Tapi kan kita belum sanggup bisa. Nah nanti ini termasuk di dalam yang ketiga. Nah, ulang lagi dalam pengajaran. Roh Kudus mampu memberikan pewahyuan, roh pengenalan akan Tuhan serta pembaharuan di dalam hidup orang percaya, karena Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan. Mungkin Bapak Ibu masih dalam firman Tuhan masih bingung, ini maksudnya apa ya? Tapi Roh Kudus yang akan berbicara di dalam hati Bapak Ibu Saudara semuanya. Roh Kudus yang akan membuat Bapak Ibu mengalami Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu sendiri. Roh Kudus sendiri yang akan mengajar serta memberikan hati yang baru bagi orang percaya. Itu dahsyatnya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Mengajar sendiri. Bapak Ibu jadi tahu firman Tuhan. Karena mengalami firman itu sendiri di dalam hidup kita. Yang ketiga, pemberitaan Injil. Dalam peristiwa Pentakosta, pemberitaan Injil, luar biasa. Tuhan membuka pintu-pintu pemberitaan Injil secara luar biasa. Dibukakan pintu-pintu pemberitaan Injil. Kasih karunia begitu luar biasa dilimpahkan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Roh Kudus pula yang memberikan keberanian, memberikan semangat, tekad bagi orang percaya untuk menjadi saksinya Tuhan. Musi kemarin sudah membagikan berkat bagaimana Petrus yang dulunya seperti apa, tetapi oleh karena Roh Kudus memberikan kesempatan kedua bagi Petrus untuk memberitakan Injil bagi segala bangsa, memberikan semangat, tekad yang dulunya murid-murid Yesus mengalami ketakutan ketika mereka berbicara tentang Yesus, tetapi begitu Roh Kudus dicurahkan, mereka memiliki keberanian, mereka memiliki kuasa untuk memberitakan Injil, untuk menyaksikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka berani memberitakan Injil. Nah, pada saat itu saya bagikan berita itu bagi teman saya. Kenapa enggak Tuhannya langsung? Karena saya enggak bisa. Kenapa harus pakai teng celekenik seperti itu? Karena hanya itu yang saya berikan. Kemudian dia ngomong, lah kalau kamu memberikannya apa persembahanmu? Persembahan hatiku, persembahan hidupku kepada Tuhan. Lah caranya gimana? Ketika saya mengajar, saya ngomong sama dia, ketika saya mengajar, saya melakukannya bukan untuk manusia, tapi saya melakukannya buat Tuhan, untuk Tuhan. Di situ saya memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan persembahanku, hidupku, dimanapun aku berada, aku mau jadi persembahan bagimu. Lewat perkataanku, lewat perbuatanku, aku mau menjadi berkat. Sekaligus saya juga memberitakan Injil di situ, tanpa kita sengaja. Dan apapun profesi kita, apapun yang saat ini kita kerjakan dalam pekerjaan kita, kita bisa Bapak Ibu Saudara sambil goyang, ngulek sambil geprek, dalam hati berdoa dalam nama Yesus. Oh Tuhan, berkati makanan ini, daganganku laris, sambil tetap mukanya sukacita. Oh monggo Bu, monggo Pinara, sambil suruh masuk, pelayanannya ramah, pelayanannya manis. Iki wong apa toh, sambil kok tetap bersukacita. Lah wong kaya ngene barang lo lagi
corona kayak ini sepi kok tetap seneng toh. Oh, Tuhan Yesus memberkati ya. Berkatku iki ukurannya ora ukuran donya, ukurannya ukuran surga. Ketika kita menjadi pemberita-pemberita Injil, kita menjadi duta-dutanya surga, duta-dutanya Allah. Sehingga ketika kita berlayar sekalipun, kita tetap bisa menjadi pemberita Injil, kita tetap bisa menjadi dutanya Allah. Dan gajinya, kalau dutanya Allah itu berarti dutanya sorga. Gajinya tidak tergantung dari uang ke ekonomi dunia, tetapi ekonomi sorga. Amin. Amin. Lah wong kita pekerjaannya, sekalipun profesi kita apapun itu, mau dagang, mau jualan sampai dagang model, mau menjual jasa, mau dagang, mau pegawai, kalau kita mengerjakannya memiliki misi yaitu sebagai duta kerajaan surga, gajinya bukan gaji dunia. Nah ini seneng kan denger kayak gini nih, gajinya gaji yang ada di surga sana. Jadi krisis tidak akan mempengaruhi kita. Uang di surga sana nggak ada krisis, moneter nggak ada, inflasi nggak ada, berkatnya langsung dari surga. Berkat Tuhan terus mengalir ketika ada di dalam setiap kita hati untuk terus memberitakan Injil, untuk terus menjadi saksinya Tuhan. Gak harus ngomong, lah kan aku duduk pendeta, duduk tugasku mboten. Anak sekolah pun bisa jadi duta kerajaan Allah lewat karakter. Nah nanti di yang poin keempat, lewat, oh enggak usah langsung bablas saja, lewat buah roh yang dihasilkan Roh Kudus di dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh. Karya Roh Kudus itu ada di dalam setiap hati orang percaya, pasti dijamin setiap anak-anak Tuhan itu ketika mereka dilihat orang, oh orang Kristen, anak Tuhan Yesus itu seperti itu. Walaupun siapa kita, orang mungkin boleh menganggap remeh, tetapi ada kuasa yang luar biasa yang dikerjakan di dalam kita. Ada buah Roh Kudus yang boleh dilihat. Oh, aku melihat anak Tuhan memang berbeda. Berbeda dalam menyikapi segala hal. Amin. Jadi apapun yang saat ini kita kerjakan, apapun kondisi kita, tetap menjadi duta-dutanya surga, tetap menjadi saksi-saksi Tuhan. Lewat perkataan, lewat perbuatan kita, terus dan terus dan terus dan terus dan terus sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjadi saksi Tuhan, menyaksikan hidup kita. Ini Yesus yang ada di dalam diri saya. Itu yang bisa kita katakan. Bisa segala hal bisa nyambung. Saya itu curhat sama temen aku lagi sedih banget. Saya loh, padahal saya ngomong, kamu kenapa toh? Oh, aku lagi susah, saya cerita gini. Tetapi kamu itu enggak ketok susah kok. Plung, langsung saya ambil kesempatan. Iyalah, karena ada Tuhan di dalam hati saya. Mau apa toh kita ini? Kekuatan kita dari Tuhan. Oh, Ci, aku nek lihat kamu itu gitu. Ketok pasrah. Oh, kok jadi sombong ya aku ya. Kok enggak, ini saya mau bersaksi caranya gitu loh. Caranya. Ketika mungkin lagi di rumah, ibu-ibu ngobrol kiwa tengen, piye Bu lho mbok larang lho 100.000 lho. Iso tuku tapi ta Bu ya? Iso lah, tapi 10.000 itu sakmene tok lho. Saiki 5.000 dapat 6 ya, Pak. 5.000 itu 6 tok lho. Tapi bisa makan sambel kan? Bisa kan? Bisa lah. Ya Gusti kuwi tangan sing ra ketok kuwi lho pasti memelihara kita. Mesti Tuhan pelihara. Dari situ kita bisa masuk untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga
setiap mereka ngomong, oh ini dia anak Tuhan, berbeda. Amin. Ini dia anak Tuhan, berbeda. Yang ketiga, yang keempat, ini karismatis, tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda ajaib ini dampak kuasa Roh Kudus, kegerakan yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta, dan kita mau meresponi ini. Tanda-tanda ajaib yang menyertai orang-orang percaya. Markus 16, Mbak Dita minta tolong. 15, Markus 16 ayat 15 sampai 18 ya mungkin. Markus 16 ayat 15 saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dampak kuasa Roh Kudus. Tanda-tanda ajaib yang menyertai orang-orang percaya. Jadi bukan hanya pendeta loh ini, bukan hanya hamba Tuhan, iya semua hamba Tuhan, bukan hanya pendeta. Di situ dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Semua percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan kuasa, dunamos, dinamit, basa Jawanya kesakten bagi orang-orang percaya, sehingga mereka mampu melakukan ini karena disertai tanda-tanda ajaib untuk pemberitaan Injil. Untuk pemberitaan Injil, Bapak Ibu. Ada diselewengkan, ada, itu masalah dia. Tetapi firman Tuhan katakan di sini untuk pemberitaan Injil. Karena banyak pendeta-pendeta memiliki karunia-karunia yang diberikan kepada Tuhan free, gratis, tapi dia membuat hal itu tidak menjadi gratis. Ya memang gak harus membayar, tetapi dengan fasilitas-fasilitas yang wow. Nah, tanda-tanda inilah yang menyertai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena dikatakan itu melakukannya demi namaku, namanya Tuhan. Mereka tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Tanda-tanda ajaib yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Jadi kita ini adalah tanda ajaib. Amin. Kita harus menjadi tanda ajaib bagi orang lain. Amin. Jangan menjadi tanda bahaya. Halo, tunggu ya. Menjadi tanda ajaib bukan tanda bahaya. Tanda bahaya itu begitu datang orang tersebut, dikit, waduh, ini kayak sirine ambulan itu loh, wiu wiu wiu, waduh, mesti nek rene ini mesti ujung-ujungnya sambat, ujung-ujungnya seperti ini.
tetapi kita menjadi tanda ajaib, di mana ketika kita datang kita membagikan damai sejahtera, di mana kita begitu kita datang, ya ampun, ndak ada kamu itu loh Bu, aku nek angger jenengan rawuh ki lho Bu, atiku ayem seneng, itu tanda ajaib. Berbeda, kingko ibu kingko rene nek ra cerita gibah dan lain sebagainya, nah itu tanda bahaya. Itu tanda bahaya. Dari sini kita belajar bahwa setiap orang-orang percaya memiliki tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Aku ki nek angger curhat ambek ibu kae, atiku kuwi ayem, tenang, solusi-solusine kuwi lho, marake atiku damai. Masalahe iji ono tetep, tapi aku memiliki pola pikir yang berbeda, aku malah beda, atiku malah ayem. Aku seneng banget nek ibu kae, bapak kae dateng, nek aku didoake, atiku dadi ayem. Minta karunia-karunia daripada Tuhan. Ketika kita berdoa orang lain, ketika orang lain sakit, sembuh karena kita berdoa kepada Tuhan, kesembuhan terjadi, kesembuhan yang dari Tuhan. Terus jangan sombong, oh aku nyembuhke kae, aku sing iso nyembuhke kae aku. Nah, itu yang salah. Seringkali seperti itu anak-anak Tuhan, karena memiliki karunia kesembuhan terus dadi dukun. Jangan sampai itu terjadi. Setiap kita orang percaya, ayo kita menjadi tanda ajaib dimanapun kita berada, bagi siapapun juga, membawa damai, membawa sukacita, membawa penghiburan, kelepasan, sama seperti Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja harus meresponi hal ini. Gereja harus meresponi hal ini. Sebab Pentakosta adalah awal dari kegerakan terjadi. Roh Kudus, roh yang kreatif yang akan memberikan kepada kita untuk memiliki kreativitas, membantu pelayanan kita untuk terus menjangkau jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu, apalagi ini koordinator-koordinator, para pelayan-pelayan Tuhan, terus minta Roh Kudus memimpin, memenuhi hidupmu, bergerak dalam kegerakan Roh Kudus. Dan itu yang akan memberikan kreativitas untuk kita melayani Tuhan. Bagaimana terus menjangkau jiwa-jiwa. Dan jemaat dan gereja meresponi ini, enggak cuman hanya sebagai penonton, enggak hanya cuman menyaksikan, harus meresponi hal ini, menangkap kegerakan ini. Jangan jadi hanya slogan semata-mata, kegerakan, kebangunan rohani 2022, kebangunan rohani di GBIS Pintu Iman. Jangan cuma seperti itu, ayo kita tangkap bersama-sama. Semuanya terjadi kegerakan, pelayanan anak, pelayanan pemuda, jemaat Tuhan, ayo bangun kembali. Jangan terlalu lama nyaman dalam zona nyaman. Ayo kita bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan Roh Kudus yang akan membukakan pintu-pintu pemberitaan Injil sampai kesatuan tubuh Kristus itu terjadi di dalam orang percaya. Amin. Mau meresponi hal ini? Mau bergerak di dalam kegerakannya Roh Kudus? Amin. Roh Kudus yang akan memampukan, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, Roh Kudus yang akan memberikan tekad, semangat dan keberanian buat kita. Terus aktifkan Roh Kudus di dalam hatimu. Roh Kudus yang akan membuat kita yang bukan siapa-siapa ini, yang zero ini, menjadi pahlawan-pahlawannya Allah, menjadi duta-dutanya Allah. Kita responi kebenaran firman Tuhan.
Haleluya, kita tundukkan kepala. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Waktumu ya Roh Kudus, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya, Yesus. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya, Yesus Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Waktumu Roh Kudus, Kami buka hati kami Tuhan, untuk Roh Kudus-Mu terus bekerja, setiap memenuhi hati kami, yang memimpin hidup kami, haus bergerak di akan-Mu. dalam kami Tuhan. Kami mau terus mengikuti kegerakan ini Tuhan Yesus. Perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sebab ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang
haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau bekerja di dalam hati kami, Amin. memenuhi hidup kami, memimpin hidup kami, Amin. dan bergerak di dalam kami. Amin. Dan kami mau meresponi ini Tuhan. Kami terus mau hidup di dalam kegerakan. Amin. Kami mau terus terlibat dalam kegerakan ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan pada pagi hari ini. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu pasti terjadi. Amin. Firman-Mu pasti terjadi. Amin. Firman-Mu pasti terjadi. Amin. Bagi setiap kami anak-anak-Mu, gereja Tuhan dibangkitkan, gereja Tuhan dipulihkan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus, nama Tuhan kami Yesus. percaya. Haleluya. Amin. Puji Amin. nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya kembali. Terima kasih untuk Ibu Anggraini Teca yang telah men-sharingkan sabda kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita akan berikan yang terbaik. Saya undang kolekta untuk boleh maju ke depan. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan, asalkan Tuhanku senang,
ku relakan, namanya dimuliakan. Nyatakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa bagi persembahan. Mari kita arahkan tangan kita kepada persembahan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur, kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus kami persembahkan setiap apa yang boleh kami miliki Tuhan kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi, bahkan setiap tangan-tangan yang belum dapat memberi, Tuhan Kau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat bagi setiap pengelola perbendaharaan gereja supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap persembahan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan tiba saatnya kita akan melihat warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah Tuhan. Bulan Juni ini kita mengambil tema yaitu dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita sebagai murid-muridnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar jika kita percaya kepadanya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa kita? Kita adalah murid-murid Tuhan, murid-murid Kristus yang mempunyai mandat, yang mempunyai amanat, yaitu mewartakan Injil. Oleh sebab itu saudara, di bulan Juni ini kita sudah diberikan kuasa Roh Kudus itu. Waktu kita untuk melakukan atau kita action, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Saya mengundang saudara untuk hadir di gereja kita untuk kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami tetap mengundang saudara untuk tetap hadir dalam ibadah raya dan juga ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Dan sebelumnya ada doa intim pribadi pukul 8:15 di tempat ini. Ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Dan juga Biston pagi setiap Selasa sampai dengan Sabtu 4:30 pagi di tempat ini. Crown Christ On setiap Sabtu pukul 5:30 sore di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Ya, pagi hari ini kita diberkati firman Tuhan yang memberkati kita bahwa kuasa Roh Kudus itu sangat dahsyat bagi kita. Nah saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama nanti kita akan bersama-sama berdoa untuk Mbak Edli yang kondisinya drop. Kiranya Tuhan tolong Mbak Eli, karena ini sudah mendekati HPL Bapak Ibu, tanggal 9 Juli ya. 10 Juli ini sudah mendekati hari, kita doakan ibunya sehat, babynya juga sehat. Nanti Opa Ishak sekalian doa berkat ya. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya akan sedikit sharing kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk gereja, di depan gereja itu, di plafon atas itu jatuh, sehingga kalau dilihat orang itu kan dianggap bahwa gereja ini kok tidak diatur dan dilurus. Kemudian Bapak Ibu ingat ada hamba Tuhan di sini juga
nyindir dalam bahasanya, ada beberapa titik yang lubang kok tidak naik. Dari hal itu saya berdoa sungguh Bapak Ibu. Hari Kamis saya juga berdoa, saya minta doa untuk jemaat yang hadir di hari Kamis. Nah, saya selalu percaya bahwa rumah Tuhan itu pasti Tuhan memberkati. Amin. Dan beberapa kali saya ngundang tukang dan dia mengestimasi biayanya lumayan besar. Terakhir diestimasi sekitar 7,5 juta. Cuma untuk depan saja, bukan untuk yang lubang-lubang seperti ini. Dan saya coba cari yang lain untuk memperbaiki gereja Tuhan di tempat ini. Dan akhirnya Bapak Ibu, besok pagi akan dilaksanakan perbaikan plafon. Pertanyaannya adalah dari mana duitnya kan gitu. Hari Jumat, hari Sabtu itu saya minta tolong istri saya untuk buka kotak persembahan dan persepuluhan. Dananya ada 1 juta berapa? 535.000. Saya teringat ketika gereja ini roboh, kami punya uang cuma 5 juta. Dan Tuhan sudah bisa memperbaiki gereja Tuhan. Banyak alat-alat di sini pun dengan iman kita berdoa dan Tuhan tolong. Kalau dahulu Tuhan sudah tolong, Tuhan pasti tolong. Amin. Dan besok akan dimulai pengerjaan, kiranya Tuhan yang akan mencukupkan bahkan melimpahkan. Nah, nanti juga mohon didukung dalam doa, 2 poin ya, Bapak Ishak, Mbak Eli, dan perbaikan gereja. Untuk minggu depan itu merupakan tema, merupakan bulan baru bagi kita, Juli, dan gereja kita sudah mengambil tema yaitu cinta rumah Tuhan menghanguskan aku. Di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang 11 katakan bahwa sebab lebih baik di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi saya mengajak saudara untuk mempersiapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus di bulan depan ya, di tanggal 2 Juli 2022. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri, kita akan bersama-sama menutup doa pada pagi hari ini. Mbak Putri akan pujikan satu pujian, Opa Ishak akan doa dan doa berkat. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah selamanya. Percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Inilah keyakinan kami, Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang membangunkan semangat hidup kami umat-Mu untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus terus bekerjalah dalam hidup kami di tengah gereja Tuhan, sehingga boleh melihat keajaiban-Mu, kami boleh melihat karya-Mu, sehingga jemaat-Mu terus bertumbuh, berkembang, berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya jemaat ada di dalam tangan pemeliharaan-Mu, ada di dalam tangan bimbingan-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin percaya pagi hari ini Tuhan bekerja di tengah kami. Kami tahu yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang terhimpit sudah dilepaskan oleh Tuhan, bahkan yang putus asa boleh pengharapan daripada Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Engkau curahkan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu, dan Tuhan terus memakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Eli Tuhan yang sudah menjelang untuk melahirkan